Lain waktu, mertua si Kabayan mengajak menantunya yang malas itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung sebagai wadah kacang koro yang sudah dipetik. Baru beberapa petik kacang koro yang diperoleh, si Kabayan malas melanjutkan memetik kacang koro. Ia memilih tidur di dalam karung. Saat terdengar adzan duhur, mertua si Kabayan telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia keheranan karena tidak melihat si Kabayan. Dengan menggerutu, mertua si Kabayan menduga bahwa menantunya tersebut sudah pulang terlebih dahulu. Mertua si Kabayan terpaksa memanggul karung yang diduga kacang koro pulang ke rumah. Sampai di rumah, mertua si Kabayan terperanjat melihat isi karung itu adalah si Kabayan. Ia pun marah-marah kepada menantunya itu. Masih jengkel dengan peristiwa karung kacang koro, kali ini mertua si Kabayan ingin membalas dendam perilaku menantunya. Saat mereka kembali memetik kacang koro. Diam-diam, mertua si Kabayan masuk ke dalam karung dan tidur dengan harapan ia akan dipanggul saat pulang ke rumah oleh menantunya. Saat adzan duhur terdengar, si Kabayan menghentikan pekerjaannya namun ia tidak melihat mertuanya. Tak sengaja ia melihat mertuanya tengah tidur di dalam karung. Bukan memanggul seperti yang dilakukan mertuanya, si Kabayan malah menyeret karung yang berisi mertuanya tersebut pulang ke rumah. Mertuanya meronta-ronta meminta si Kabayan berhenti menyeret karung itu. Namun si Kabayan malah berdalih bahwa karung digunakan untuk tempat kacang koro sambil terus menyeret karung itu hingga tiba di rumah. Sejak kejadian itu, mertua si Kabayan mendiamkan si Kabayan. Ia tidak mau berbicara bahkan melengos saat bertatap mata dengan menantunya itu. Si Kabayan menyadari bahwa mertuanya membenci dirinya setelah kejadian menyeret karung kacang koro. Si Kabayan juga tidak nyaman karena tidak diajak bicara oleh mertuanya itu. Akhirnya, si Kabayan mencari cara agar mertuanya tidak membenci dirinya. Kemudian, ia bertanya pada istrinya mengenai nama asli mertuanya. Awalnya Nyi Iteung menolak memberitahu nama asli abahnya karena dianggap pantangan. Si Kabayan terus membujuk, akhirnya istrinya mau memberitahu nama asli mertuanya yang bernama Kinolednat. Namun, Nyi Iteung berpesan pada suaminya agar tidak menyebarkan rahasia itu. Kemudian, si Kabayan mencari air enau yang masih kental dan diambil kapuk dalam jumlah banyak. Ia membasahi tubuhnya dengan air enau dan menutupi dengan kapuk. Selanjutnya, si Kabayan memanjat pohon dan duduk di dahan sambil menunggu mertuanya yang akan mandi. Saat mertuanya sedang mandi, dari atas pohon si Kabayan berseru dengan menyebut nama asli mertunya, Nolednat. Mertua si Kabayan yang tengah mandi kaget mendengar namanya dipanggil dan mencari sumber suara. Ia semakin kaget melihat makhluk putih menyeramkan dalam pandangannya. Makhluk bertubuh putih itu menyebut dirinya kakek penunggu lubuk. Kakek penunggu lubuk itu meminta mertua si Kabayan untuk menyayangi si Kabayan yang dianggap sebagai cucu oleh kakek itu. Mertua si Kabayan juga diminta untuk mengurus sandang dan pangannya. Jika menuruti perintah kakek itu, maka mertua si Kabayan dijamin keselamatannya. Sejak kejadian tersebut, mertua si Kabayan tidak membenci menantunya lagi bahkan mencukupi dengan sandang, pangan, dan membuatkan rumah meskipun kecil. Si Kabayan juga sadar dengan sifat buruknya ia mengubah sifatnya yang bermalas-malasan itu. Si Kabayan bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Nyi Iteung semakin sayang kepada si Kabayan. Sebaliknya, si Kabayan juga bertambah sayang pada istri dan mertua yang tetap baik terhadap dirinya.